Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Saham-saham hari ini banyak yang requestan teman-teman ya. Seperti biasa sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa kembali karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kalau kita lihat dari indeks hari ini seperti analisa kita kemarin ya, hari ini kembali menunjukkan kenaikan masih disertai akumulasi asing uh, dan indeks kembali mencoba untuk ke resistnya ini ya, ke resistannya ini apakah ini akan mampu di breakout, kita tunggu saja teman-teman ya. Kalau uh, ini mampu di breakout maka potensi berikutnya bisa saja indeks ke trendan garis merahnya ini. Nah, kalau ini mampu breakout ya dan ada perlawanan lagi di atas maka ada potensi indeks akan kembali turun terlebih dahulu ya. Kita harus tetap berjaga-jaga dengan segala kemungkinan yang ada teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Saham pertama yang akan saya analisa adalah TPIA. Untuk TPIA ini sendiri adalah saham requestan ya. Nah, TPIA ini kan right issue ya, udah right issue dan perdagangan R-nya berakhir kemarin ya. Perdagangan R-nya berakhir kemarin dan hari ini terlihat mantul dari support ya, mantul dari support. Dan ini supportnya ini udah beberapa kali divalidasi teman-teman, sebelumnya udah beberapa kali divalidasi. Jadi kalau menurut saya untuk sekarang buat yang mau spek buy atau istilahnya menangkap pisau jatuh, ini cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, kenapa sebelumnya ini dibawa turun kan sebelumnya kan ada news ya, atau news sebelumnya bahwa TPIA ini ada investor baru yang akan masuk ya. Nah, investor baru yang akan masuk kan nggak mungkin ya mau akumulasi di harga atas ya. Makanya itulah kenapa sebelumnya ini TPIA ini dibawa turun. Kalau menurut saya ya. Nah, sekarang ini sudah tepat dari supportnya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau PD harga sekarang ini risknya cukup tinggi ya. Kalau kita tarik dari sini, guna cut loss yang di sini risknya itu sekitaran 7%. Jadi risknya itu medium teman-teman, medium dengan target kenaikan pertama kita bisa pasang di sini. Di sini ada resistennya di 7650 itu untuk resisten yang pertama. Nah, kalau itu mampu di break atas maka target kenaikan berikutnya bisa saja untuk TPIA ini ke 8500 untuk target kenaikan berikutnya. Nah, buat yang mudah antri dari bawah ini menurut saya cukup menarik untuk di hold ya. Nah, untuk yang belum entry ya, yang baru mau entry kita sebaiknya tunggu dulu ya, tunggu konfirmasi karena kan ini baru satu candle ya. Ada kemungkinan besok masih akan turun terlebih dahulu mendekati kotak kuning ini. Kalau udah mendekati kotak kuning ini ya, maka itu risknya akan semakin menarik teman-teman. Dan juga perdagangan R-nya sudah selesai, jadi ada potensi ini dibawa naik ya teman-teman. Tapi karena ini masih di bawah, masih spekulatif ya secara teknikal, emang ini sedang berada di supportnya, tapi bisa saja dijebol teman-teman ya. Jadi tetap saja kalau ini dijebol 6725 ini dijebol teman-teman, cut loss terlebih dahulu ya, kemudian tunggu lagi di harga bawah kalau teman-teman masih berminat untuk entry di TPIA ini. Oke, itu saja untuk TPIA. Saham berikutnya adalah saham NICL. Nah, NICL ini kan saham yang baru IPO teman-teman. Saham yang baru IPO. Ini saham yang baru menurut saya karena kenapa ya? Setelah ini kemarin ada yang request di YouTube saya research datanya di RTI Business, kan saya biasanya research pakai RTI Business. Nah, di YouTube kemarin ada yang bilang secara fundamental ini sahamnya bagus. Kalau menurut saya sih nggak begitu bagus ya.
kalau data RTE bisnis ya, PBB-nya sekarang masih 5 ya, sedangkan banyak saham yang di sektor yang sama PBB-nya masih di bawah 5 ya kalau secara PBB. Nah, dan kalau teman-teman lihat secara jumlah pemegang sahamnya, di penurunan ini jumlah pemegang sahamnya itu malah semakin banyak. Jadi menurut saya itu sesuatu yang kurang menarik ya untuk NICL ini sendiri, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau buy harga, maksudnya mau buy saham IPO itu perhatikan dulu ya apa namanya untuk prospektus saham IPO-nya, tujuan IPO-nya itu apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau secara teknikal, kalau teman-teman perhatikan ini, kalau kita tarik Fibo ya, dari Fibonacci dari tempat mantul sebelumnya ke high ini, maka sekarang ini apa namanya ini tepat berada di Fibonacci 1,618-nya. Apakah akan mantul? Saya juga kurang tahu teman-temannya, tapi belum maksudnya buat teman-teman yang baru mau entry sebaiknya hindari dulu saham-saham seperti ini ya. Hindari dulu seperti saham-saham seperti ini karena kalau Fibonacci-nya ini support Fibonacci-nya ini jebol, maka potensi besarnya itu akan tidur di 50 teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang udah buy di daerah atas ya, kalau ini ada technical rebound sebaiknya teman-teman apa namanya pikirkan untuk out terlebih dahulu ya, atau kembali lagi ke alasan teman-teman itu buy sahamnya ini apa sih sebelumnya gitu. Alasan teman-teman itu buy saham ini apa sih sebelumnya? Kalau alasan itu masih work it ya, masih works untuk saat ini, maka teman-teman boleh hold ya. Misalnya alasan pertama teman-teman beli saham itu, oh saham ini pertumbuhannya bagus. Nah, kalau teman-teman menurut teman-teman ini masih works ya, masih pertumbuhannya masih bagus, teman-teman boleh hold. Tapi kalau nggak salah ini NICL ini belum mengeluarkan laporan keuangannya juga ya, belum laporan keuangannya. Jadi tujuan IPO-nya sedikit tidaknya sudah jelas ya menurut saya. Kalau NICL ini ya kurang menarik ya kalau menurut saya teman-teman. Oke, itu saja untuk NICL. Saham berikutnya adalah saham OPMS. Nah, kalau untuk OPMS sendiri, hari ini ARB juga ya, hari ini ARB, dan sebenarnya sekarang sudah dekat di level supportnya teman-teman. Ini ada support di 204. Kalau kita tarik sebelumnya ini ada support ya di 204 sampai 206. Nah, ya kita bisa perhatikan daerah supportnya itu teman-teman. Kalau kita lihat dari segi tren sih ini trennya masih turun ya, masih sangat downtrend. Jadi buat teman-teman yang main pendek saja bisa perhatikan daerah 204 sampai 206. Kalau terlihat ada pantulan, teman-teman boleh buy, tapi untuk main pendek terlebih dahulu karena ini sahamnya masih sangat downtrend. Kalau kita tarik garis downtrend pun ini terlihat masih sangat downtrend ya. Kita bisa spek buy jika NICL ini sudah berada di atas ini, di atas 308, 310 sampai 308. Ini ada resistennya. Kalau ini mampu ditembus, mampu di break ke atas, maka kita boleh spek buy. Nah, kalau masih di bawah sini sebaiknya buat teman-teman yang baru mau entry sih jangan entry dulu ya. Jangan entry dulu karena ini trennya pun masih sangat downtrend untuk OPMS ini sendiri teman-teman. Oke, itu saja untuk OPMS. Saham berikutnya adalah Baca atau Bank Capital. Nah, kalau Bank Capital ini trennya sendiri masih sideways. Kalau menurut saya ini masih sideways ya. Tren jangka pendeknya ini memang terlihat downtrend. Nah, sebelumnya sudah pernah saya gambar garis di sini ya. Sudah pernah saya gambar garis di sini untuk saya perhatikan daerah sini, dan ini jebol. Ini masih fase retest teman-teman, masih fase retest. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang baru mau entry ini belum menarik teman-teman, belum menarik karena ini masih
fase retest ya, bisa saja ini retest dulu ke atas menyentuh trendnya ini atau MA20-nya kemudian di bawah turun lagi. Kalau menurut saya buat teman-teman yang baru mau entry ini kurang menarik teman-teman, kurang menarik. Kita bisa tunggu lagi di supportnya di sini di sekitaran 370 sampai 400-an. Nah, buat teman-teman yang nyangkut dari atas ya, kalau baca ini terlihat gagal break dari MA20-nya ini atau dari tren garis merahnya ini, sebaiknya teman-teman pertimbangkan untuk cut loss terlebih dahulu teman-temannya, kemudian cari saham-saham lain yang masih bagus ya, yang katalisnya masih bagus ya, yang katalisnya masih oke. Oke, itu saja ya. Kalau teman-teman bingung nyari saham apa ya, besok saya akan upload saham mingguan ya, saham-saham yang menurut saya masih ada potensi untuk naik, katalisnya masih bagus dan sedang berada di dekat-dekat supportnya. Oke, itu videonya besok aja teman-teman. Untuk saham selanjutnya adalah saham BHIT. BHIT ini sebelumnya udah pernah saya bahas juga teman-teman ya, di si trendline-nya ini. Saya sarankan wait and see terlebih dahulu karena ini ada kecenderungan untuk down. Kalau teman-teman yang antri di sini, yang bayar di sini pun kalau nggak salah saya waktu itu pasang cut loss, saya mau spek bayar di sini pasang cut lossnya cuma 3% ya. Oke, untuk sekarang gimana? Untuk sekarang menurut saya ini masih belum menarik teman-teman, masih belum menarik. Kenapa? Ini kan sudah jebol trendnya ini ya, jebol trendnya ini, volumenya naik walaupun nggak signifikan, dan 2 hari ini naik tapi volumenya tipis-tipis sekali teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini masih belum menarik ya. Ada resist minor di sini ya, di area 96 sampai 95. Ya, ada resisten minor di sini teman-teman. Kalau ini mampu di break ke atas mungkin akan jadi sesuatu yang lebih menarik ya untuk BHIT ini teman-teman. Tapi masih ada kecenderungan BHIT ini retest dulu mungkin sampai ke trend garis merahnya ini, kemudian akan dibawa turun terlebih dahulu ya. Ada kecenderungan untuk dibawa turun terlebih dahulu, tapi ini kembali lagi ke pasar yang akan menilai teman-teman ya, apakah ini akan dibawa naik. Mungkin saja ya, tapi kalau kita lihat secara technical analysis ya, ini masih ada kecenderungan retest dulu ke atas kemudian akan dibawa turun ya. Nah, kita bisa perhatikan di level sini di area 88 sampai 86. Oke, itu saja ya untuk BHIT, dan saham terakhir adalah saham Antam. Antam 2 hari ini naik cukup lumayan teman-teman ya, cukup lumayan. Nah, sebelumnya udah pernah saya bahas untuk Antam. Saya pernah sarankan antri buy di sini ya di 2260, kemudian stop lossnya di 2170. Ini belum kena cut loss, malah udah kena TP1 ya di 10%. Nah, ini kita hapus dulu. Dan hari ini Antam naik 6%-an ya dengan disertai volume, tapi belum mampu melewati resistennya di 2700. Nah, dengan sentimen harga nikel yang terus naik ya, maka ada potensi besar kemungkinan Antam ini akan mampu melewati 2700. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, strateginya ada 2 teman-teman. Menurut saya kita bisa tunggu dulu Antam ini mampu break dari 2700, kemudian strategi berikutnya kita bisa tunggu Antam ini retest dulu ke bawah ke sekitaran sini ya, kemudian akan melanjutkan kenaikan. Itu area retestnya adalah di 2460 sampai 2500. Kalau Antam turun dulu ke daerah sini, maka menarik untuk teman-teman spekulatif buy ya. Dan sentimennya pun sekarang masih bagus ya untuk Inco, Harum yang yang bisnis sama pun hari ini juga mengalami kenaikan. Oke, itu saja untuk pembahasan saya hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat.
dan selamat malam. Selamat berakhir pekan.